Selamat pagi. Ya, senang sekali bersama saya Fauzi dari Medan. Mari kita bahas langsung sekali dari market Asia Pasifik. New Zealand dolar pekan lalu bertahan di wilayah strong support 0,6516 ya. Dan saat ini eh, market sudah melewati 0,65 itu ya, sempat testing di 0,64, kemudian rebound sedikit dan kurang lebih di wilayah sekarang di 0,65-an. Nah, resisten terbaca saat ini tadi di 0,65 ya. Tentunya tren besar untuk di New Zealand ini masih bearish. Jikalau market melewati 0,6578 ini akan merubah skenario reversal ya. Untuk New Zealand saya kira simple saja. Dari technical point juga terlihat jelas resisten 0,6578 daily dan menjadi konfirmasi untuk reversal. Nah, untuk di Aussie pekan lalu sempat menyentuh di wilayah 0,7 ya. Kemudian secara garis besar kita masih melihat Aussie ke 0,69 dan resistensi untuk sell back sell lagi di 0,71 dan saat ini 0,7 wilayah 0,69 tidak tercapai, bahkan sekarang market sedikit mengalami rebound ya dan bertengger di wilayah resistensi. Nah, ini yang menjadi sebuah panduan kita untuk menentukan arah besar market, kemudian kita tinggal memperhitungkannya di time frame kecil untuk penyesuaian teknik scalping ataupun copy-copy. Pak Adi, sebelum kita ke Jepang ada komentar untuk di New Zealand dan Aussie? Tanya Australia dollar untuk kali ini stagnan, rada sulit untuk memprediksi sekali jalan. Lebih gampang untuk New Zealand dollar terhadap US dollar. Kita juga melihat dari faktor China sendiri belum memberikan arah yang pasti untuk kebijakan ekonomi. Sehingga dari penurunan komoditi, saya kira juga mempengaruhi pelemahan di Australia dollar terhadap US dollar kali ini ya. Betul Pak, dan dari technical pattern juga ini adalah pola formasi inverse head and shoulder ya di time frame daily. Konfirmasi lanjutan jika market ini melewati resist 250. Target berikutnya 0,73. Tentu kita masih berkacamata dari fundamental Australia. Jika market di akhir tahun ini ada tekanan positif, ada perubahan positif untuk di Aussie, saya kira maksimum di 0,7345. Ya, itu adalah incaran area yang kita tempatkan untuk sell limit. Baik, Oke, untuk di dan US dollar yen Pak Dwi. Di ya dolar silakan. yen kemarin melewati resistensi di 122.00, market menyentuh angka klimaks 123 ini, kemudian terkonsolidasi saat ini, netral ya, saya kira netral. Wilayah-wilayah support menjadi incaran kita untuk penempatan buy limit. Hati-hati teman-teman jika terjadi perubahan di akhir bulan November ini. Jika market melewati di bawah 122.00, saya kira ini marketnya akan membentuk pola double top untuk di USD-Yen. Namun secara garis besar, fundamental market juga masih mengarahkan USD Jepun ini ke 125 ya. Selanjutnya di Oke, pound sterling dolar, wilayah incaran target 1.51 sudah sempurna, kita taking profit, sudah exit point, dan saat ini market mengalami rebound dan konsolidasi kembali di 1.51. Saya kira ini menjadi spekulasi untuk uh, koleksi mata uang pound dari beberapa turis mancanegara yang di wilayah Eropa ataupun di dari Asia Tengah untuk liburan di akhir tahun ini. Saya kira ini akan ada permintaan sedikit mata uang pound sterling Pak Dwi, walaupun angka support 1.50 menjadi batasan strong support kita. Konsolidasi harga di pound sterling saya kira di 1.53 dan 1.51. Untuk di euro, incar 1.7 target kita sudah tercapai, walaupun ada bias support di 1.06, 1.05 dan 1.03. Ini adalah skenario ganda untuk di euro apabila terjadi perubahan-perubahan dan volatilitas di
yang disebabkan dikarenakan ekonomi di Portugis dan Spanyol ini terpengaruh seperti yang terjadi di Yunani ya. Saya kira ini marketnya juga akan stagnasi, masih terkait dengan situasi di kota Paris yang akan menyebabkan konsolidasi di wilayah pariwisata dan penerbangan di Uni Eropa. Ya, ini adalah market terakhir untuk update kemarin ini euro 1.06 tersentuh ya. 1.06 tersentuh akan masih ada sentuhan di 1.05 lagi yang menjadi incaran support kita. Untuk di USD Kanada pekan lalu area 1.33 dan area maksimum 1.34 adalah incaran target kita dan sudah hit saya kira Pak Dwi 1.34 dan ada candle formasi saya kira ini doanya cukup panjang, gravestone doji atau apa ini istilahnya, ada masih double top kalau kita tarik trendline di sini menjadi strong resistance 1.3434 batasan maksimum. Saya kira terus skenario long term di USD Kanada adalah yang paling tepat adalah penempatan sell limit, averaging sell limit di 1.35 dan 1.36 untuk target exit ekstensi di 1.33. Ada komentar Pak? Iya, tadi dolar Kanada dengan dolar yen menunjukkan formasi untuk double top. Kalau kita ingat kembali, double top merupakan probability tertinggi dalam auto chartis yang telah dibaca 6 bulan ke belakang. Itu rekornya cukup bagus Pak Fauzi. Sehingga saya kira incaran-incaran untuk transaksi mata uang berbasis dolar, dolar yen, dolar Kanada, dolar Swiss, saya kira cukup menarik diikuti dengan pemasangan posisi limit, jadi sell limit di atas. Kemudian di dolar Kanada juga tadi telah disebutkan ada gravestone doji ataupun evening star dalam formasi candlestick. Saya kira juga cukup menarik dibuktikan, nanti dibuktikan dengan satu candle penutupan untuk hari ini. Kalau ini chart daily, apabila dia drop, kemudian bearish candle nyata-nyata terlihat pada penutupan, maka tidak ragu-ragu untuk pengambilan posisi sell di dolar Kanada. Sementara untuk kawasan euro, Pak Fauzi, terlihat untuk musim liburan ke depan, bulan November-Desember, terjadi kekhawatiran terhadap beberapa serangan teroris yang belum terjadi, namun menjadikan kekhawatiran tersendiri. Saya kira pelemahan untuk euro masih terus ditenggarai, ditambah dengan kesiapan untuk wilayah ECB atau wilayah euro melaksanakan stimulus kembali. Kemarin juga ada peristiwa bahwa Turki menembak dari pesawat Rusia dan ternyata pada kemarin itu stok dari euro terus merosot. Apakah ini disebabkan oleh hal itu? Kita tidak tahu. Namun berita-berita yang ada di media menyebutkan ini bisa menekan kembali keadaan ekonomi di Eropa karena terjadi kegoncangan kembali. Namun kita amati saja untuk hari ini apakah terus berlanjut pelemahan dari stok tersebut. Saya kira cukup menarik berita ini ya, di tengah-tengah berita terorisme yang terjadi di Paris, kemudian rentetan peristiwa setelahnya, kemudian ditambah lagi kesalahpahaman ataupun memang disengaja penembakan dari Turki tersebut ke pesawat Rusia, saya kira pemicu terhadap gejolak mata uang maupun gejolak dari stok di euro. Demikian tambahan saya, Pak Fauzi. Oke, good Pak. Kita akan coba lihat oil ya. Kemarin 43.13 ini strong support yang sudah dia break. Sentuhan di angka 40 atau di 39 kurang lebih di sini tidak terlewati secara sporadis sampai ke angka 37. Saya kira konsolidasi harga oil juga menyikapi dari perubahan kontrak baru bulan market sempat tersentuh di wilayah koreksi 38,2% di angka 43,13. Masih ada incaran resisten lagi 44.13 dan 45.13. Saya kira teman-teman untuk penempatan target buy adalah di 45.10 untuk optimalnya, dan trendline dari daily juga bisa kita deteksi dari moving average di wilayah 45. Saya kira untuk continuous market reversal untuk oil adalah konfirmasi di atas 45.
Selanjutnya emas pekan lalu wilayah 1085 dan 1065 yang menjadi incaran target kita sudah tersentuh ya. 1060-an ini saya kira. Dan sekarang market terkonsolidasi di wilayah 1070. Saya kira ini juga peluang yang menarik untuk di emas Pak Dwi. Strong support di 1060-an ini sudah saya kira adalah angka risiko yang menjadi cuan batasan stop loss kita untuk penempatan posisi hold buy sampai di wilayah target middle di 1111. Dan selanjutnya Pak Di akhir saya ingin menyampaikan CFD atau Contract for Difference. Kenapa saya sampaikan CFD ini? Ya, saya juga akan menjelaskan trading plan CFD Alcoa, khusus ada satu saham Alcoa ini yang menjadi perhatian saya. Oke, mari kita lanjut untuk trading plan CFD Alcoa. Alcoa ini adalah perusahaan publik dari Amerika Serikat yang basisnya bergerak di industri baja ya atau metal. Baja ringan yang berpusat di New York. Kalau di Indonesia yang terkenal adalah Krakatau Steel. Nah, untuk di Amerika Serikat yang terkenal itu adalah Alcoa, didirikan sejak tahun 1886. Kode TIC-nya juga hanya 2 digit, double A. Ini menandakan umur dari perusahaan ini sudah cukup matang dalam menyikapi situasi pasar global. Saya kira kenapa pilihannya jatuh ke Alcoa untuk demand di masa yang akan datang dari konstruksi skala menengah, skala kecil, menengah, dan skala besar. Baja ringan ini akan menjadi primadona mengganti besi ataupun baja berat untuk konstruksi. Baik, saat ini harga terpantau di penutupan New York Stock Exchange di angka 9.10 dolar. Sempat mengalami kenaikan 0, atau 3 sen sekitar 0,28%. Saya akan jelaskan dulu trading plan-nya yang pertama. Kita lihat dulu grafik dari Alcoa di time frame daily. Formasi yang terbaca pattern-nya adalah rejection di triple di angka 7.77 ya. Ini saya definisikan sebagai wilayah double bottom. Kemudian ada head di 11.17. Previous high price di 2015 ini adalah di angka 14. Baik, Pak Dwi, wilayah double bottom kita ketahui adalah rejection pattern untuk reversal, sehingga saya menanti wilayah angka 8 dolar atau di 8.50 untuk buyback area dengan target terdekat di 11.17. Trading plan kita yang pertama mengkalkulasikan faktor resiko jika harga bergerak sampai harga 0 dolar per lembar ya. Asumsikan kita membeli 1000 lembar, maka resiko terburuk dengan 1000 lembar penahanan posisi adalah minus 8.000 US dollar. Kemudian kita memiliki acuan pergerakan harga 5 tahun yang lalu. Dan di akhir tahun ada konsep window dressing di mana laporan umum pemegang saham bisa mempengaruhi kinerja positif untuk di Alcoa. Mari kita lihat dulu skenario kedua dari historical price selama 5 tahun terakhir. Dari 2009, garis titik-titik ini adalah formasi di awal tahun ya, atau Januari 2010. Nah, ini adalah bulan 12, bulan 11, dan bulan 10. 2 bulan terakhir menjelang akhir tahun ini ada signifikansi kenaikan. Dan di 2010 juga di November, Desember mengalami kenaikan. Januarinya sedikit kenaikan sedikit 2011 di sini. Kemudian di 2011 November, Desember ini sedikit mengalami stagnasi, tapi di Januari mengalami kenaikan, ada balasan. Nah, di 2013 yang perfecto numero uno saya kira ini Pak Dwi, Oktober, November ya. Oktober, November, Desember ini terus mengalami kenaikan, dan di Januari juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, di 2014 Oktober, November, Desember ya, saya kira juga walaupun ada swing-swing ke bawah, tapi harga-harga yang terjadi antara Oktober November ini mengalami kenaikan. Desember yang sedikit mengalami stagnasi, kita di sini mengalami kerugian. Nah, yang terjadi saat ini 2015
selama setahun kurun waktu pergerakan saham Alcoa yang terus mengalami penurunan, saya kira ini adalah potensi peluang di bulan November menjadikan formasi double bottom juga mundur sampai di bulan Agustus. Di sini formasinya adalah kesempatan kita untuk melihat Alcoa ini minimal menyentuh angka 11 sampai di 14 dolar per lembar saham. Hitung-hitungannya Pak Dwi, anggap saja ini kita investasi untuk akhir tahun, kemudian jika mengalami profit, lumayan uangnya untuk liburan dan jalan-jalan ya, gitu ya. Ini harapan saya seperti itu. Mari kita lihat dulu perhitungan dari modal dan risiko serta pengaruh dari swap dari tabel pertama. Jika kita beli di angka 8 dolar dengan kuantiti 1000 lembar, resiko terbesar kita sampai 0 adalah 8.000 dolar. Dan kita hold posisi 1 bulan, ini saya perhitungkan swapnya 1 bulan 43 dolar saja ya. Jadi biaya inapnya 43 dolar saja. Kalau kita beli 2000 lembar, modal yang dibutuhkan 20.000 US dollar, swapnya tidak sampai 100 dolar. Nah, ini resiko yang terburuk jika sampai angkanya 0. Asumsi juga LIBOR tidak berubah di angka 3% dan ini dihitung selama 1 bulan. Mari kita lihat dari faktor keuntungannya dengan pembelian Alcoa sebanyak 1000 lembar di level 8 dolar. Jika harga menyentuh di angka 10 dolar, ya ini kita profit 2 dolar sehingga kita mengantongi keuntungan 2000 dolar. Kurangi 43,33 swapnya. Kemudian jika harga sampai di 15 atau sampai di 18, teman-teman bisa lihat sesuai dengan tabel. Barangkali Pak Dwi ada komentar untuk di Alcoa ini? Itu ada 1000 lembar, itu diasumsikan berapa lot ya kalau satuan size di kita, Pak? Ya, untuk detail masalah quantity dan lot itu saya kira nanti bisa koordinasi dengan settlement Pak Dwi, karena di kontrak trading fact-nya juga di situ dituliskan 1 lot 1 lembar ya. Jadi saya masih acuan penulisan di quantity di sini adalah per lembar. Oh, per lembar ya. Oke, cukup menarik sebetulnya pada saat penutupan tahun biasanya beberapa saham meningkat untuk window dressing. Pada saat ini harga memang sangat rendah di angka 7 dolar ya tadi. Di 9 dolar. 9 ya, 9 bahkan terendah sempat ke angka 7 dolar. Tapi ke 0 saya kira cukup berat. Nggak akan mungkin udah bangkrut tuh. Usianya sudah cukup lumayan matang. Kalau ke 0 cukup lumayan juga ya. Tapi dia naik terus. Bagus juga untuk koleksi kita untuk transaksi saham. Cukup menarik Pak Fauzi untuk CFD. Mungkin ada lagi Pak Fauzi? Itu saja Pak Di untuk di akhir briefing kita pagi ini. Oke, terima kasih Pak Fauzi atas morning briefing. Ada tambahan baru nih ilmunya mengenai penggunaan dari transaksi CFD pada akhir tahun. Jadi memanfaatkan momen ya setahun sekali di transaksi di Alcoa, yaitu berbasis komoditi, biji besi dengan baja ringan, bisa disebutkan dengan baja ringan. Dapat dimanfaatkan juga untuk industri. Terima kasih Pak Fauzi telah disampaikan. Beberapa kesimpulan yang bisa didapat dari morning briefing kali ini adalah kita dapat memanfaatkan transaksi CFD pada akhir tahun, kemudian juga beberapa mata uang terlihat memuncak termasuk di dolar Kanada dan dolar yen, sementara mata uang lainnya terus mengalami penurunan. Sementara oil saat ini masih berada di level-level rendah, kisaran 39 dan 40-an. Kemudian gold terus tertekan dengan penguatan US dollar yang terus terjadi untuk saat ini. Demikianlah morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat disampaikan ke calon nasabah maupun nasabah dari PT Monex Invest Indo Futures. Selamat pagi dan selamat bekerja.